Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai komparasi standar akuntansi, regulasi audit, dan pasar modal India dan Indonesia. Kami dari kelompok 7 beranggotakan dengan saya sendiri, Ali Januar, Abdul Rahmat, Eiricia, Ferli, dan Dewi. Pokok pembahasan kami yaitu yang pertama standar akuntansi Indonesia, standar akuntansi India, regulasi audit Indonesia dan India, pasar modal Indonesia dan India. Yang pertama, standar akuntansi Indonesia. Sejarah. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampion Society yang berkedudukan di Jakarta, Sumarsono 1995. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan double entry bookkeeping, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli dan Leonardo da Vinci. Praktik ini sudah dipakai untuk melakukan pencatatan upah sejak zaman Babilonia. Sistem kontinental merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit, secara seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis serta laporan keuangan yang terpadu. Praktik ini sudah dilakukan oleh perusahaan VOC pada zaman Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan, memainkan peran penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Liga dan Yunus 1997. Regulasi akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang dibentuk 23 Desember 1997 di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI menyusun SAK dan SPAP sebelum kemerdekaan Indonesia menganut sistem tata buku Belanda. Tetapi setelah merdeka, pendidikan akuntansi di Indonesia menganut pola Amerika. Pada tahun 2005, IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam BSAK yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Laporan keuangan yang berlaku di Indonesia yang pertama neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengukuran akuntansi yang pertama didasarkan pada asumsi going concern dengan pengukuran accrual basic, penggabungan usaha dengan metode pooling of interest dan pembelian, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimal 5 tahun. Persediaan dengan metode historical cost dan direvaluasi diperbolehkan saat penggabungan usaha hanya jika menggunakan metode pembelian. Persediaan dengan metode FIFO dan average. FIFO diperbolehkan tetapi tidak diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan pajak. Akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan, list dikapitalisasi, dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Teknik income smoothing dilarang. Sedikit SAK di Indonesia yang sama dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan akuntansi untuk kerugian, list pajak yang ditangguhkan, dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum disesuaikan dengan IFRS. Konvergensi IFRS, baru sedikit SAK Indonesia yang sama dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan akuntansi untuk kerugian, list pajak yang ditangguhkan, dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum sesuai dengan IFRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Ramadan dari kelompok 7. Saya akan membahas mengenai standar akuntansi India. Standar akuntansi India. Sejarah. Sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi tahun 1949. Yang kedua, dari tahun 1947 sampai 1970, ekonomi India bergaya sosialis. Yang ketiga, tahun 1991 mulai melaksanakan ekonomi terbuka. Lalu yang keempat, tahun 2006 pemerintah mengenalkan peraturan baru yaitu IFRS. Yang kedua adalah regulasi akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Yang kedua, Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui akta perusahaan yang berisikan kitab akuntansi. Yang ketiga, lembaga yang bertanggung jawab atas izin profesi akuntansi, pengembangan standar, dan profesi audit adalah The Institute of Chartered Accountants of India. Lalu yang keempat adalah standar akuntansi India atau Indian Accounting Standards (ACS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar atau Accounting Standard Board. Lalu yang kelima, pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Commission of India atau SEBI. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan di India meliputi pertama neraca laporan penghasilan, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga kebijakan akuntansi, dan yang keempat catatan. Lalu yang kelima adalah pengukuran akuntansi. Pertama, untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian yang disebut dengan amalgamation, goodwill dikapitalisasi, diamortisasi, dan diuji impairment-nya.
atau pengurangnya. Lalu yang kedua, pencatatan investasi dengan metode ekuitas. Yang ketiga, penilaian aset dengan historical cost and fair value. Lalu yang keempat, persediaan dinilai dengan the lower of cost dan cost flow-nya dengan metode FIFO dan rata-rata. FIFO tidak diperbolehkan. Lalu yang kelima, akuntansi kemungkinan kerugian diaktualkan. Yang keenam, bisnis dikapitalisasikan, sedangkan pajak yang ditangguhkan diaktualkan. Lalu yang terakhir, masih ada cadangan untuk perataan penghasilan. Selanjutnya adalah referensi IFRS. Peraturan di India sebagian besar sama dengan IFRS, kecuali untuk percadangan perataan penghasilan yang masih diperbolehkan di India. Sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erisa Suci Ramadanti dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas materi tentang regulasi audit atau standar audit Indonesia dan India. Terima kasih. Pembahasan ketiga, regulasi audit atau standar audit Indonesia dan India. Standar auditing Indonesia. Standar auditing dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri. 1. Standar umum. Standar umum berkaitan dengan persyaratan dan mutu pekerjaannya. Standar ini mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan sikap mental independen dari segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Yang ketiga, auditor wajib profesional dalam pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan terdiri dari 3 item, yaitu yang pertama, sebagai tenaga profesional, maka seluruh pekerjaan dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi terlebih dahulu dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. 3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga, standar pelaporan terdiri dari 4 item, yaitu 1. Laporan audit harus menyatakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, hasil laporan auditor harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Regulasi audit India. Di India juga terdapat profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan melakukan proses pengawasan audit. 2 sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866 bersama dengan kualifikasi resmi auditor pertama dan keduanya berlandaskan hukum Inggris. Dewan Audit dan Asuransi Standar atau Auditing Assurance Standards Board menerbitkan Auditing Assurance Standard yang merupakan persyarat untuk praktek proses pengawasan audit di India.
Persyaratan untuk sebuah audit menurut Akta Kitab Akuntansi di India yaitu 1. Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan. Yang kedua, harus tetap pada basis aktual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal Indonesia. Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia dibuka kembali untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan bank negara, bank swasta, dan piala efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain seperti pemerintah dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, jangkanya lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, warrant right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat dalam kurung pemodal investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lainnya. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. Pertama, ada Otoritas Jasa Keuangan. Ini didirikan pada tahun 2011 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Bursa Efek saat ini ada 2, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Namun sejak 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia atau B. Perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, singkatannya PT KPE. Sementara lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, singkatannya PT KSEI. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Indiri Karyatiwarungu dari kelompok 7 ingin membahas tentang pasar modal India. Selanjutnya, pasar modal India. Bursa Saham Nasional atau dikenal sebagai NSE adalah bursa saham terletak di Mumbai, Maharashtra, dan India. Ini adalah bursa saham terbesar ke-9 di dunia dengan kapitalisasi pasar dan bursa saham terbesar di India dengan omset harian dan jumlah perdagangan ekuitas dan derivatif. Indeks pasar saham utama NSE adalah NNP CNX Nifty, dikenal sebagai NSE Nifty atau National Stock Exchange Nifty. Indeks 50 saham utama tertimbang dengan kapitalisasi pasar. Indeks pasar saham. NSE juga mendirikan sebagai perusahaan jasa indeks yang dikenal sebagai India Index Services dan Product Limited yang telah meluncurkan beberapa indeks saham, diantaranya yaitu yang pertama NNP CNX Nifty atau dikenal sebagai indeks Standard & Poor's Crist-Legacy. Yang kedua CNX Nifty Junior. Yang ketiganya CNX 100 atau sama dengan NNP CNX Nifty plus CNX Nifty Junior. Keempatnya CNX 500 atau sama dengan CNX 100 plus 400 pemain utama di 72 industri. Dan yang terakhir CNX Midcap yang diperkenalkan pada 18 Juli 2005 menggantikan CNX Midcap 200.